Beberapa waktu terakhir ini Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto juga disebut-sebut membawa oleh-oleh, yaitu bentuknya investasi. Mungkin sebelum kita bahas berkaitan dengan kabar ini begitu ya, yang memang bisa kita katakan memunculkan banyak pertanyaan dan juga kontroversial. Kita akan tunjukkan begitu beberapa komentar netizen yang memang muncul begitu terhadap narasi dari Presiden Prabowo Subianto berkeliling, istilahnya door to door ke 5 negara besar yang katanya akhirnya membawa oleh-oleh ke Indonesia kembali begitu, di mana akhir pekan kemarin selain menjadi berakhirnya gelaran COP29 ini juga menjadi akhir kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo selama 2 pekan lebih begitu ya, mengunjungi 6 negara totalnya dari Amerika Serikat hingga China, di mana Presiden Prabowo akhirnya membawa oleh-oleh nih. Nah, berita di Instagram cnbcindonesia.com juga menuai 463 komentar netizen. Kita lihat ya. Beberapa karena memang ini sangat disoroti dan juga ditunggu-tunggu oleh netizen. Komentar yang pertama langsung saja @matlengket17. Komentarnya adalah hutang atau dikasih. Nah, ini yang akan saya tanyakan juga ya. Kemudian kita lihat ke komentar selanjutnya. @juneo2696. Jadi PPN dihapus ya? Dihapus ini dalam artian berarti nggak jadi naik kali ya maksudnya. Kalau ada PPN. Oke. Kemudian kita lihat komentar yang selanjutnya @judirusdi, keliling dunia buat nyari utang, di dalam negeri rakyat diperas untuk bayar utang. Sungguh terlalu. Galak-galak banget netizen kita. Kita lihat ke komentar selanjutnya @_Hakam Abdul. Investasi sama dengan penjajahan modern. Mungkin ini yang akan saya tanyakan juga ke Mbak Wilda, Mbak Sefty, sebenarnya konsep investasi dari dalam negeri, bawa oleh-oleh investasi ini tuh sebenarnya artinya seperti apa? Tapi kita lihat dulu ke komentar yang terakhir. @bukanintel29. Singapura diem, yang invest banyak. Konoha door to door, tanya rawan. Nah, bener kan? Gitu. Angka 294 triliun ini bukan angka yang kecil. Kita sepakat ya di konteks itu. Tapi kalau kita bicara soal investasi, akhirnya terlihat dari komentar netizen banyak yang berasumsi bahwa investasi itu adalah hutang. Bahkan banyak ada yang menyebutkan itu adalah bentuk penjajahan modern. Mungkin ke Mbak Wilda dulu. Sebenarnya maksud dari investasi ini tuh seperti apa sih? Kalau investasi di sini mungkin bisa jadi kayak ada kerjasama bisnis to bisnis sebenarnya antara perusahaan dari negara asalnya itu yang tadi yang Pak Prabowo ketok itu dengan perusahaan kita di sini, mungkin bisa jadi BUMN ataupun swasta kayak gitu. Jadi mungkin nanti kita ada proyek bersama di sini, lalu nanti berapa persen mereka ada saham di situ, lalu mereka investasikan sebesar nilai proyeknya dan sebesar sahamnya itu. Nah itu harus di macam-macam sih sebenarnya ya, tapi yang pasti utang ya mau nggak mau itu kayak udah nggak akan terelakkan. Berarti nggak salah juga ya kalau dibilang bahwa investasi sebenarnya kan tidak selalu utang. Investasi itu bisa saham, bisa equity. Tapi memang ada investasi yang bentuk-bentuknya utang seperti SBN, surat berharga negara itu kan juga utang ya. Tapi memang dari hasil 294 miliar ya, apa triliun? 294 triliun ya yang datang ke Indonesia tadi kan memang kalau nggak salah ada proporsi dari China sekitar berapa persen, terus ada dari Inggris kan ya. Cuma memang salah satunya dengan BP kalau nggak salah. Tapi memang yang jadi fokus kita adalah belum ada transparansi itu kemana aja. Ya, jadi kita kan pengen tahu lebih detail atau yang Cina itu itu hanya MOU atau hanya baru di yang atas China kertas itu doang. apa, yang Inggris itu apa. Lalu memang sebenarnya kalau kita lihat negara-negara maju, bukan negara maju sih, maksudnya tetangga ya, tetangga Indonesia itu kayak misalnya yang terakhir lah Vietnam itu kalau nggak salah ada kerja sama Apple ya yang konfirmasi kemana-mana sebenarnya Apple-nya. Memang kebanyakan seperti itu. Tapi ya memang setidaknya dengan ini kan ada bentuk transparansi lah dari pemerintah, sedikit transparansi dari pemerintah bahwa kita ke luar negeri tuh bukan jalan-jalan, tapi kita mencari sesuatu. Ini hasilnya. Mungkin kalau kita mencoba paradigma yang positif, ini adalah bentuk transparansi saja dari pemerintah. Tapi memang perlu dijelaskan spesifik apa aja sih yang kemana aja, jadi bisa dikawal sampai 5 tahun ke depan setidaknya. Yang penting harus dikawal sih. Kemarin komitmennya sekian, terus realisasinya gimana, harusnya per tahun tuh ada realisasinya ya, ada update-nya, progresnya seperti apa, kayak sama seperti waktu G20 yang negara G7 komitmen membiayai 20 billion untuk Indonesia transisi energi, sampai sekarang juga belum cair ibaratnya dan belum
progresnya juga sejauh mana kita juga belum ada update yang jelas. Nah itu kayak seperti itu sebenarnya pemerintah harus update terus juga sih. Jadi benar ini real investasinya real atau hanya komitmen di awal doang tapi nggak ditindaklanjuti atau seperti apa sih? Oke, kalau kita bicara berkaitan idealnya begitu Mbak Wilda, Mbak Safety, kalau kita bicara berkaitan dengan investasi dari luar ke dalam, saya kebayangnya seharusnya perusahaan-perusahaan ini katakanlah membuka produksinya di dalam negeri, pabrik begitu. Mungkin bisa jadi pabrik, bisa jadi kalau teknologi data center, yang efeknya yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah lapangan kerja. Apakah memang semuanya harus seperti itu? Supaya masyarakat memang benar-benar, karena kalau kita bicara berkaitan dengan 294 triliun, oke, tapi saya nih berasanya tuh apa sih gitu, mungkin itu yang menjadi banyak. Sama kayak kasus Helios. Betul, karena ini berkaitan juga dengan kepercayaan masyarakat begitu kan, ini kemana uangnya, kenapa akhirnya PHK masih tetap tinggi, begitu pertanyaannya. Ya sih, yang diharapkan memang investasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi itu bisa multiplier efek ke masyarakatnya, itu juga yang diharapkan bisa dirasakan ke masyarakat. Kalau misalnya cuma di atas kertas, iya kita masuk investasi tumbuh sekian, hanya narasi, tapi ketika masyarakat nggak merasakan multiplier efeknya, ini jadi tanda tanya kan, maksudnya. Ya, salah satunya mungkin multiplier efeknya adalah pekerjaan kita gitu. Berapa angka penyerapan tenaga kerja yang bisa dihasilkan dari investasi itu. Angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di daerah setempat gitu kan juga bisa jadi indikator-indikator apakah investasi itu beneran real masuk atau enggak sih.